Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hi everyone. Izin perkenalkan diri, nama saya Uning Putri Wijayanti, NPM 2013031010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana caranya atau tips dan triknya, alangkah lebih baiknya ketika kita mengerti apa pengertian dari keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan suatu keterampilan atau kecakapan dalam berkomunikasi secara efektif, menyenangkan, dan berdampak. Pasti kita menganggap keterampilan berkomunikasi itu adalah hanya tentang terkait dengan keterampilan bagaimana kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan orang lain. Nah, jenis-jenis berkomunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi secara lisan, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan argumen atau gagasan kita dengan mudah dan efektif sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi secara tulisan. Komunikasi secara tulisan adalah sebuah kemampuan di mana kita mampu menuliskan ide, argumen atau gagasan kita dalam bentuk tulisan yang bisa dimengerti oleh seluruh orang. Dan yang terakhir adalah keterampilan berkomunikasi secara nonverbal, yaitu keterampilan kita dalam mengekspresikan bahasa tubuh, raut wajah, dan lain sebagainya sehingga orang bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Sobat, siapa yang biasanya ketika akan berkomunikasi selalu merasa, aduh salah nggak ya? Aduh, saya ngomong begini bener atau salah ya? Aduh, gimana ya? Permasalahan-permasalahan tersebut tentu menghasilkan rumusan-rumusan masalah, diantaranya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketika kita akan berkomunikasi. Yang terakhir adalah bagaimana dampaknya jika kita kurang menguasai keterampilan berkomunikasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, langsung saja di sini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi kita. Yang pertama adalah kita tentukan tujuan kita itu apa gitu. Apakah kita meningkatkan keterampilan berkomunikasi ini untuk menjadi seorang public speaking, ataukah untuk bisa berinteraksi dengan orang sekitar, ataukah apa tujuan kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Karena tujuan ini sangat berpengaruh. Ketika kita memiliki tujuan, maka kita pasti akan berupaya bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah rasa percaya diri. Ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri, maka kita dengan sendirinya akan berani mencoba untuk berbicara di depan umum atau berbicara dengan rekan kita, berbicara dalam tim kita, sehingga ketika kita sering berkomunikasi, sering berinteraksi dengan mereka, maka kita dengan terbiasa dengan sendirinya akan bisa lebih menguasai keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya adalah langsung saja berbicara pada topik yang akan dibicarakan. Basa-basi itu boleh, tapi kalau kebanyakan juga tidak baik. Jadi sebaiknya ketika kita akan berbicara, itu lebih baik fokus terhadap apa yang akan kita bicarakan. Basa-basi sekedarnya saja, karena ketika kita terlalu banyak berbasa-basi, maka audiens atau pendengar kita lama-lama akan jenuh, kayak ini apa sih intinya? Ketika audiens kita sudah ini apa sih intinya, pasti kita merasa aduh saya kebanyakan basa-basi, nanti kita jadi overthinking dan malah tidak bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi kita. Yang selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi kita adalah dengan melihat tokoh idola kita. Misalnya kita melihat Mbak Najwa Shihab, beliau sangat pandai sekali dalam berkomunikasi. Kita bisa melihat bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia mengatur nada suara, bagaimana ia mengekspresikan bahasa tubuhnya, lalu bagaimana cara dia berkomunikasi di depan gitu.
Dari situ kita bisa melihat gayanya dan bisa kita modifikasi sesuai dengan diri kita sendiri. Selanjutnya yang terpenting adalah kita memahami topik apa yang sedang dibicarakan. Jangan sampai kita berbicara tapi kita tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan, karena hal tersebut bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita sudah menguasai semuanya, saatnya kita praktekkan langsung gitu. Prakteknya ini bisa saja ketika di kelas kita presentasi, kita menyampaikan pendapat kita terkait dengan topik yang akan dibahas pada hari itu. Lalu kita juga bisa action langsung ketika kita ikut organisasi. Dan dalam lingkup kecilnya aja ketika kita ada diskusi di keluarga, kita bisa berlatih untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita ketika ada diskusi-diskusi yang melibatkan kita. Di situ kita bisa hanya sekedar menyampaikan argumen atau bahkan kita yang menjadi narasumbernya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Ketika kita berbicara di masyarakat luas, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Dan ketika kita berada di dalam forum ilmiah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang sudah kita mengerti atau yang sesuai dengan konteksnya, sehingga akan lebih mudah orang memahami makna yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah berbicaralah jangan seperti orang yang sedang berpidato, karena ketika kita sedang berpidato, kita fokus pada teks yang kita gunakan, maka kita tidak akan ada interaksi dengan audiens kita, tidak ada interaksi dengan pendengar kita, dan ketika hal itu terjadi, maka akan terjadi kebosanan. Orang yang mendengar itu tadi kayak, dia fokusnya kok ke tulisan aja ya, kita di sini kayak gimana gitu. Jadi kita ketika kita berkomunikasi, kita bisa kontak mata dengan audiens kita, maka mereka akan bisa lebih mudah mengerti apa yang kita bicarakan. Selanjutnya adalah bicarakanlah topik-topik yang menarik yang bisa dikembangkan dan asik ketika dibicarakan. Kita pahami juga dengan siapa kita berbicara. Ketika kita memahami dengan siapa kita berbicara, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, kita harus lebih sopan dengan mereka. Ketika kita berbicara dengan teman sebaya, kita bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan. Ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, kita bisa mengerti sejauh mana pemahaman dan penguasaan bahasa mereka. Selanjutnya adalah kita harus memperhatikan nada bicara kita. Jangan sampai nada bicara kita itu seperti mengambang atau bahkan tidak sesuai dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya adalah kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik, karena bahasa tubuh atau body language itu sangat mendukung penyampaian pesan atau informasi yang sedang kita sampaikan kepada pendengar kita. Lalu yang tak kalah pentingnya, ketika kita ingin didengarkan oleh orang lain, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang lain berbicara, kita dengarkan dengan baik, kita simak apa yang beliau sampaikan. Jadi nanti ketika kita yang sedang berbicara, kita akan dihargai oleh mereka. Lalu apa dampaknya ketika kita kurang menguasai kemampuan berkomunikasi? Dampaknya sangat luas, karena ketika kita kurang menguasai keterampilan berkomunikasi, maka yang pertama kita akan sulit untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Kita merasa malu atau kita merasa kita punya ide, punya argumen, punya gagasan, akan tetapi kita sangat sulit untuk menyampaikannya. Yang kedua adalah kita kurang solid ketika bekerja sama dalam tim, sehingga kita sulit untuk bekerja sama dengan mereka karena kita tidak bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita gitu, karena kita kurang mempunyai kemampuan berkomunikasi. Lalu selanjutnya adalah karena kita ini tadi kurang solid, kurang bisa bekerja sama dalam tim, karena kita kurang mempunyai keterampilan berkomunikasi, maka kita akan merasa sendiri, tidak mempunyai partner karena tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi secara efektif gitu. Lalu selanjutnya adalah kita akan sangat sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan pada intinya dampak yang paling signifikan adalah ketika kita kurang mempunyai keterampilan berkomunikasi, kita akan sulit untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi di depan umum, sehingga kita hanya terkesan diam saja, padahal kita punya ide tetapi tidak tersalurkan. Lalu apa saja manfaat ketika kita sudah menguasai keterampilan berkomunikasi? Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita bisa mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik. Di antaranya yang pertama, kita mudah diterima di masyarakat luas. Yang kedua, kita bisa solid ketika bekerja sama dalam tim. Yang ketiga adalah kita bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi gagasan kita yang siapa tahu bisa diterima dan berdampak baik pada pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah bisa membuat
membuat kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama atau dengan teman kita, dengan kerabat kita, dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah ketika kita menguasai keterampilan berkomunikasi dengan baik, itu kita akan dimudahkan dalam setiap kegiatan kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia lain, dan kita akan selalu berinteraksi dengan manusia lain, di mana salah satu dari keterampilan sosial itu adalah keterampilan berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya Uning Putri Wijayanti, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.